Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan review 30 artikel dengan komposisi 20 artikel berbahasa Indonesia dan 10 artikel berbahasa Inggris. Akan tetapi karena terkendala waktu, saya hanya membahas 4 artikel, yaitu 2 artikel Indonesia dan 2 artikel Inggris. Ini merupakan tugas dari mata kuliah review hasil penelitian pendidikan matematika mutakhir dengan dosen pengampu Dr. Wahyu Hidayat MPD. Dibuat oleh saya sendiri Rismon Firmansyah dengan NIM 211020004. Saya merupakan mahasiswa dari IKIP Siliwangi Cimahi dengan jurusan Magister Pendidikan Matematika angkatan ke 2021. Pada artikel pertama, judulnya adalah The Effect of Student Metacognition Ability to Their Reasoning by Using Realistic Mathematical Education Approach at Secondary School of Unggul Sakti Jambi. Artikel ini dibuat oleh Sri Dewi dan diterbitkan di Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume ke-15, isu ketiga diterbitkan tahun 2015. Adapun variabel dari penelitian ini adalah metacognition ability atau kemampuan metakognisi, terus pembelajaran dengan pendekatan realistik Mathematical Education atau PMRI, pendidikan matematik realistik. Nah, ketika dibaca ternyata ada muncul satu variabel lagi yaitu kemampuan penalaran. Jadi variabelnya ada 3. Yang pertama adalah kemampuan metakognisi, terus yang kedua kemampuan penalaran, yang ketiga adalah pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Terus di abstrak saya menemukan kekurangan, yaitu pertama, abstrak terlalu panjang sehingga rekomendasi saya adalah mempersingkat abstraknya agar mudah dibaca dengan cepat dan efisiensi waktu. Nah, terus yang kedua adalah abstraknya dibuat 2. Yang pertama adalah berbahasa Inggris, terus yang kedua adalah terjemahan dari abstrak yang berbahasa Inggris, atau sebaliknya, abstrak pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah terjemahan yang bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Terus sebelum ke pendahuluan, saya mau membahas tentang sistematika penulisannya. Ternyata sistematika penulisannya agak membuat kesulitan dalam membaca. Pertama, yaitu di tabel 11 ini saya bingung apakah ini bagian dari teks yang sebelah kiri atau teks yang sebelah kanan. Mungkin rekomendasinya adalah memperbaiki sistematika penulisan. Masuk ke pendahuluan. Keunggulan dari pendahuluan penelitian ini adalah, atau pendahuluan dari artikel ini adalah si statement awal berdasar atau berpijakan ke dalam masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Akan tetapi di beberapa statement saya melihat kekurangan. Yang pertama adalah di sini disebutkan kemampuan metakognisi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran dan belajar dan mengajar. Karena dengan adanya kemampuan metakognisi, kita bisa mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah. Nah, statement ini tidak didasari oleh pendapat ahli, tapi hanya sebatas statement dari peneliti. Rekomendasinya adalah semua statement harus dilampirkan atau didasarkan kepada pendapat ahli atau sumber yang dapat dipercaya. Terus yang kedua, terdapat penulisan yang kurang tepat.
Seperti di sini bahwa teacher A, harusnya bahwa spasi teacher A. Terus ketika dibaca lagi di paragraf yang ketiga, ternyata penelitian ini melakukan observasi awal sebelum penelitian. Dengan pertama adalah mewawancarai seorang guru, terus yang kedua adalah bersumber dari hasil hasil belajar yang bersumber dari tata usaha SMP Unggul Sakti Kota Jambi. Cuman harusnya menurut saya eh, harus disebutkan bahwa teacher A itu apakah dari guru dari SMP Unggul Sakti Jambi atau guru yang mengajar di SMP yang berasal dari Kota Jambi. Itu perlu penjelasan lebih lanjut tentang teacher A ini agar si statementnya dapat dipercaya. Ditakutkan statement ini hanya dibuat oleh peneliti karena tidak disebutkan teacher A-nya itu eh, siapa atau keterangan teacher A-nya itu pengajar dari mana. Oke, selanjutnya di paragraf terakhir pendahuluan saya menemukan ada pembahasan tentang kemampuan metakognisi dan kemampuan penalaran. Tapi di sebelum paragraf terakhir ini tidak dibahas tentang kemampuan penalarannya. Yang dibahas cuman kemampuan metakognisi. Seperti ini. Cuman ada keterkaitan antara ketika membiasakan anak melatih metakognisinya, secara tidak langsung anak terbiasa menggunakan kemampuan penalarannya. Tapi ini tidak dapat saya percaya karena tidak dilampirkan oleh pendapat ahli. Terus pendekatan PMRI-nya juga tidak dibahas sebelumnya. Menurut saya harus ada penelitian yang relevan untuk mendukung statement bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan PMRI urgent untuk atau harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Terus selanjutnya ternyata ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Terus ada kajian pustaka. Menurut literatur yang saya baca, harusnya pendahuluan itu menyangkup rumusan masalah, tujuan penelitian dan pemanfaatan penelitian serta kajian pustaka dirangkum di pendahuluan. Mungkin rekomendasinya menyatukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kajian pustaka ke pendahuluan sehingga pembahasannya lebih terarah. Lanjut ke metode penelitian. Di metode penelitian masih sama seperti tadi, sistematikanya perlu diperbaiki agar memudahkan untuk membaca. Terus di metode penelitian disebutkan keunggulannya adalah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan sampel penelitiannya di mana, terus populasi penelitiannya apa. Yang ke satu, yang kedua. Nah, di sini disebutkan tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir, tapi tidak disebutkan tes kemampuan awal dan kemampuan akhirnya apakah sama tesnya atau bobotnya yang sama atau bentuk instrumennya apakah uraian atau pilihan ganda. Terus rekomendasi yang saya berikan adalah pertama perlu menjelaskan sampel penelitian dan populasi. Terus yang kedua perlu menjabarkan tes kemampuan awal dan kemampuan akhir. Apakah sama, terus indikator yang digunakan apa, mengukur kemampuan apa, terus bentuk tesnya apakah uraian atau pilihan ganda. Lanjut ke hasil pembahasan. Di sini ternyata di pembahasan populasi dibahas. Menurut saya baiknya populasi dan sampel ini dibahasnya di metode penelitian.
Terus ketika dibaca lagi ternyata populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Unggul Sakti Kota Jambi yang terdiri dari kelas 8D, 8E, dan 8F. Ternyata ketika dibaca secara sekilas, populasinya adalah 8D, 8E, dan 8F. Tapi ketika diteliti ternyata 8D, 8E, dan 8F ini adalah berfungsi sebagai sampel, bukan populasi. Sehingga perlu perbaikan. Menurut rekomendasi yang saya berikan adalah populasinya disebutkan adalah siswa SMP Sekolah Unggul Sakti Kota Jambi dan sampelnya adalah kelas 8D, E, dan F, atau populasinya kelas 8 SMP Unggul Sakti Kota Jambi dan sampelnya adalah kelas 8D, E, dan F dari sekolah SMP Unggul Sakti Kota Jambi. Selanjutnya, keunggulannya yaitu dicantumkan hasil perhitungan square, terus homogenitas, terus uji kesamaan rata-rata dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dilihat di sini hanya dibahas secara umum, square-nya hitung dijelaskan lebih kecil dari si square tabel. Lalu disimpulkan bahwa ini normal. Harusnya dijabarkan bahwa kelas 8D si distribusinya normal karena apa? Terus 8E, F juga E dan F juga begitu. Begitu juga homogenitas masih sama. Terus uji kesamaan rata-rata juga masih sama. Rata-rata simpangan baku tes kemampuan akhir juga dibahas secara variabel. Terus hasil regresi linear sederhana dibahas secara perhitungan statistik. Hasil koefisien korelasinya juga sama. Nah, di sini saya menemukan kekurangan. Ternyata penelitian ini tidak dibahas atau dikaitkan dengan pembahasan pendekatan PMRI. Tapi hanya dibahas secara perhitungan hipotesis saja yang menyatakan bahwa penelitian ini berhasil atau hipotesisnya bernilai benar. Menurut saya harusnya hasil penelitiannya atau pembahasan penelitiannya dikaitkan dengan pendekatan PMRI-nya, dibahas secara kenapa sih penelitian ini berhasil dikaitkan dengan pendekatan PMRI. Mungkin itu artikel yang pertama. Lanjut ke artikel yang kedua. Judulnya adalah pengaruh model discovery learning. Pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dan keaktifan belajar siswa SMP. Ditulis oleh Alpa Hida Maulida, Mitya Padmaningsih, dan Titis Bastian. Diterbitkan di Jurnal Delta atau Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, volume 6, nomor 1, diterbitkan Januari 2018. Adapun variabel dari penelitian ini adalah pertama adalah pembelajaran dengan model discovery learning dan kemampuan komunikasi serta keaktifan belajar siswa. Novelty yang saya lihat sebenarnya tidak ada novelty, tapi ketika dibahas novelty yang lebih cenderung adalah model discovery learning dengan sintak pembelajaran K13. Terus abstraknya berbeda dengan yang artikel yang pertama, abstraknya ada 2, terus si abstraknya mudah dibaca, singkat. Itu kelebihannya. Terus lanjut ke pendahuluan. Terus sistematikanya, keunggulan dari artikel yang kedua ini, sistematikanya mudah dibaca dan efisien sehingga pembaca nyaman untuk membaca artikel ini dan mudah mengerti.
Di pendahuluan terdapat penulisan yang salah kalau dilihat dari sistematika penulisan APA versi 7. Harusnya di sini bukan Mulyasa, 7 2007, halaman titik 4, tapi Mulyasa 2007.24. Terus di beberapa statement yang penulis ungkapkan tidak didasarkan atau tidak diberikan pendapat ahli atau hasil dari sumber yang relevan atau yang dapat dipercaya. Seperti ini, keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar. Semakin tinggi pemahaman dan penugasan materi serta prestasi belajar, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Nah, ini harusnya didasarkan kepada hasil atau pendapat ahli. Terus di paragraf berikutnya saya menemukan juga seperti ini. Ada ungkapan bahwa peneliti menyebutkan di tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 dengan skor 375 secara peringkat PISA. Tapi tidak disebutkan skor atau fakta yang disebutkan ini sumbernya dari mana. Jadi rekomendasinya perlu menyebutkan sumber dari ranking PISA ini. Terus di paragraf selanjutnya saya menemukan juga sistematika penulisan yang salah. Ya, ini seperti ini. Suryo Subroto dalam Siti Nur Halimah dalam kurung lagi Siti Halimah, 2017. Kalau menurut sistematika yang saya baca, harusnya ditulis Suryo Subroto dalam kurung Siti Nur Halimah 2017 atau dalam kurung dalam Siti Nur Halimah atau dalam kurung dalam Halimah 2017. Nah, ini juga sama di kajian teorinya harusnya disatukan dengan pendahuluan agar si pembahasan pendahuluan dapat dibahas secara terarah dan mendetail. Terus di kajian teori ini saya melihat tahapan-tahapan discovery yang peneliti atau penulis ungkapkan tidak didasarkan dari kesimpulan atau menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli atau tidak didasarkan dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan discovery learning berdasarkan pendapat para ahli. Rekomendasinya adalah tahapan pembelajaran discovery learning perlu mencantumkan pendapat ahli sehingga kesimpulannya didasarkan kepada pendapat ahli tersebut. Selanjutnya, di model penelitian ternyata tidak ada di sini. Harusnya ketika sebuah penelitian dilakukan harus disebutkan model penelitiannya, apakah penelitiannya menganalisis dokumen atau apakah penelitiannya melakukan secara eksperimen atau PTK. Jadi rekomendasinya perlu mencantumkan metode penelitian. Di hasil pembahasan ternyata statement lagi-lagi si penulis tidak mencantumkan pendapat ahli atau sumber yang dapat dipercaya dari statement yang dia tuliskan. Seperti ini. Jadi rekomendasi dari saya untuk hasil pembahasan, hasil pembahasannya harus dikaitkan dari pendapat para ahli. Atau sebutkan dulu pendapat para ahlinya, terus disimpulkan. Secara keseluruhan, artikel ini menurut saya kurang bagus karena tidak jelas apakah ini penelitian
dengan menganalisis dokumen atau dengan penelitian dengan kualitatif atau kuantitatif. Tapi artikel ini hanya menurut saya lebih kecenderung kepada makalah. Mungkin itu artikel yang berbahasa Indonesia, lanjut ke artikel yang berbahasa Inggris. Di artikel yang berbahasa Inggris pertama ini, judulnya adalah Effort to Increase the Mathematical Understanding Ability of Class 5 of Class 5 Student in SDN 3 Batu Jajar in the Solid Number Material Using Constructivism Approaches. Ditulis oleh Laila Saadah, diterbitkan di JIML atau Journal of Innovative Mathematical Learning, volume ketiga, nomor kedua, diterbitkan tahun 2020. Berbeda dengan artikel yang nomor 1, artikel yang kedua ini terdapat 2 abstrak. Dengan abstrak, tiap-tiap abstraknya mudah dibaca dan singkat. Terus ada 2 abstrak. Abstrak pertama berbentuk berbahasa Inggris, lalu abstrak kedua berbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari abstrak berbahasa Inggris. Itu keunggulannya dari segi abstrak. Terus dari segi introduction atau pendahuluan, saya membaca tidak adanya statementnya tidak didasari oleh pendapat para ahli. Rekomendasinya ketika mengeluarkan statement atau pendapat di dalam jurnal harus mencantumkan pendapat ahli atau sumber yang dapat dipercaya, lalu disimpulkan oleh penulis. Terus yang kedua disebutkan ada tabel pertama, tabel ke-1, yaitu hasil belajar siswa SDN kelas 5 SDN 3 Batu Jajar. Nah, ini tidak dituliskan sumber datanya dari mana. Harusnya sumber datanya dituliskan apakah dari portal UN bisa atau Pusdatin atau maaf bukan Pusdatin, Pusmenjar atau dari tata usaha atau dari guru. Terus di metode penelitian dibahas secara singkat saja, tapi di sini tidak dituliskan apakah metode penelitian ini dilakukan secara PTK atau eksperimen. Terus di metode penelitian juga dicantumkan ada sampel katanya. Sampelnya yaitu kelas 5 SDN 3 Batu Jajar. Itu merupakan keunggulannya dibandingkan dari artikel yang nomor 2 yang barusan saya bahas. Nah, di sini juga ada tes instrumen untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa. Tapi tidak dibahas apakah instrumen tesnya berbentuk uraian atau pilihan ganda. Terus apakah menggunakan skala sikap atau kuesioner atau enggak. Tapi di sini keunggulannya dijabarkan bahwa penelitian ini PTK pertama harusnya ditulis di depan rekomendasi yang tadi, dan yang terakhir keunggulannya dituliskan bahwa penelitian ini dilakukan beberapa siklus gitu. Tapi tidak dijabarkan siklusnya ada berapa. Oh, ini ada siklusnya ada 3 katanya. Tapi tidak dijabarkan siklus pertamanya seperti apa, lanjut ke syaratnya tidak dipenuhi, maju ke siklus kedua dan seterusnya. Jadi tahapan siap siklusnya tidak dijabarkan. Lanjut ke result and discussion.
Pembahasan hasil penelitian pertama dibahas dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Tapi kenyataannya di sini hanya dituliskan siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiganya tidak dijabarkan. Itu harusnya siklus pertamanya itu dibahas, siklus keduanya dibahas. Terus keunggulannya setiap data ditampilkan. Terus dokumentasi pembelajaran atau penerapan pembelajarannya dilampirkan. Ini juga sama. Lanjut ke artikel nomor 4 terakhir. Di artikel nomor 4 judulnya adalah Constructivism Approaches in Effort to Improve Student Understanding on the Round Number Operation. Ditulis oleh Sahrul Munawar, diterbitkan di JIML atau Journal of Innovative Mathematics Learning, volume ketiga, nomor kedua, diterbitkan tahun 2020. Adapun variabel penelitiannya adalah pembelajaran konstruktivisme, terus hasil belajar siswa yaitu tentang pemahaman siswa tentang operasi hitung. Ini juga sama, keunggulannya abstraknya jelas, sistematika penulisan abstraknya mudah dibaca. Terus ada 2 abstrak, yang pertama Inggris, yang kedua terjemahan dari bahasa Inggris, dari abstrak berbahasa Inggris. Lanjut ke introduction atau pendahuluan. Di pendahuluan lagi-lagi sama, statement si peneliti ini seperti ini. Some difficulties experienced by student in learning integer operation among other. Ini poin 1, 2. Ini tidak didasarkan dari pendapat para ahli. Rekomendasinya perlu mencantumkan untuk pendapat atau statement ini didasarkan pendapat ahlinya siapa. Terus sistematika penulisannya menurut saya di sini di among the others harusnya titik 2. Terus poin 1 jangan kurung, tapi 1 kurung buka tulisannya. Terus di akhir n negative integers harusnya titik koma. Lalu 2 kurung buka dan selanjutnya baru titik. Untuk paragraf 2 jelas didasarkan pada pendapat para ahli. Lanjut ke metode penelitian. Di metode penelitian di awal dibahas tentang siklus dari penelitian. Artinya berarti penelitian ini berbentuk PTK atau penelitian tindakan kelas. Dengan siklusnya ada 2 siklus katanya. Tapi tidak dibahas. Karena ini dibahasnya instrumen penelitiannya adalah kuesioner, lembar observasi, lembar interview, terus hasil kerjaan siswa dan instrumen tes, tapi tidak dijabarkan kuesionernya seperti apa, apakah skala Likert atau skala yang lain, terus observasi, lembar observasinya instrumennya, indikatornya apa saja, terus interviewnya indikatornya apa aja. Terus yang terpenting adalah instrumen tes yang dilakukan ketika penelitian tidak dijabarkan apakah berbentuk uraian atau pilihan ganda. Terus untuk mengukur kemampuan yang mana. Oke, lanjut ke result and discussion. Nah,
Di result and discussion, keunggulannya pembahasan secara siklus 1 dan siklus 2 dikaitkan dengan pembelajaran konstruktivisme, terus analisis with X-Min, terus dilampirkan gambarnya juga, terus indeks gainnya ditulis. Cuman di sini pembahasan penelitian dikaitkan dengan pembelajaran konstruktivisme hanya dibahas dalam analisis kuesioner, tidak dibahas secara pembelajaran. Mungkin itu review yang terakhir. Sebenarnya saya sudah membuat 30 review 30 jurnal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Internasional atau Inggris juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin review 30 jurnal atau 26 jurnal yang lain akan saya lampirkan di deskripsi dari video ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya sebagai hambanya yang tidak luput dari kehilapan. Oleh karena itu mohon maaf. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.